Yeay, selamat anniversary yang ketiga tahun sayang. Happy anniversary yang ketiga tahun juga sayang. Gak kerasa ya, kita udah 3 tahun aja. Iya kan, padahal baru kemarin kamu ngajakin aku pacaran. Terus kamu pura-pura nolak kan. Iyalah, karena aku pikir kamu bercanda waktu itu. Ini kamu ya, yang beli kue sama nyiapin dekorasinya? Iya dong. Oh, sweet banget sih pacar aku. Halo sayang. Halo, kamu mau pulang kuliah ya? Iya, capek banget nih. Kasihan banget pacar aku kecapean. Kamu udah makan malam belum? Udah kok. Yang bener. Belum. Ih, makan. Kamu kebiasaan banget deh kalau misalnya udah sibuk nih. Jadi lupa makan. Iya, nanti aku makan. Makan sekarang, Leila. Jangan nanti lupa. Makan sekarang aja udah. Iya, bawel. Ya aku kan bawel biar kamu nurut. Udah ngantuk ya? Iya, udah ngantuk. Ya udah waktu sana tidur. Nanti masih pengen ngobrol sama kamu. Iya, aku temenin deh sampai kamu tidur. Makasih ya. Sama-sama sayang. Makasih sekali lagi ya. Buat apa? Karena kamu udah selalu ada buat aku. Ya kan emang udah harusnya kayak begitu. Tapi gak semua orang kayak kamu, Dan. Iya, kamu nih ya suka banget muji-muji aku. Udah mending kamu bobo deh. Iya, bentar lagi. Aku gak bakal kemana-mana kok. Kalaupun kamu udah tidur, kita bakal tetap teleponan. Kamu bakal selalu ada buat aku kan? Iya sayang. Aku sayang sama kamu. Aku cinta kamu. Jadi kalian kemarin anniversary yang ketiga tahun ya? Iya. Dikasih apa? Aku ngasih kado sama kue. Bukan lo, tapi dia. Ya kita cuma makan bareng. Terus yang bayar makanan siapa? Apa sih kok nanya-nanya kayak gitu? Pasti lo kan yang bayar. Yang dekor, yang beli kue, yang nyiapin semuanya. Semua dari duit lo kan? Gue gak apa-apa kok ngelakuin itu semua. Emang dia ngasih apa? Nggak ada. Bunga? Enggak. Surat? Nggak ada juga. Tapi dia baik, Robi. Tapi dia nggak ada effortnya. Ini udah 3 tahun. Masa gini-gini terus, minta terus, nggak ada feedback. Hubungan itu tentang memberi dan menerima, tau gak sih? Tapi hubungan tuh nggak harus selalu ngasih hadiah kan? Ya ini bukan cuma tentang hadiah atau uang doang. Lu paham lah maksud gue apa? Take and give. Karena gue ngerti kondisi dia. Gue itu pacarnya. Dan dia apa? Dia ngerti gak sama kondisi lo? Lagian siapa sih cewek di dunia ini yang gak pengen dikasih effort lebih sama cowoknya? Sayang, kamu kan yang bayar tiketnya? Iya, aku yang bayar. Oke deh. Sayang, bayar parkir dong. Iya, aku yang bayar. Sayang, bensin aku habis. Kamu bawa uang gak? Bawa kok. Kamu gak pasti makan? Aku lagi gak bawa uang. Udah pesan aja, nanti aku yang bayar. Beneran sayang? Iya. Makasih ya sayang. Emang kamu itu pacar yang paling pengertian deh. Sayang, bagus gak sepatu itu? Bagus kok. Ya aku mau beli, tapi uang aku masih kurang. Yaudah nabung dulu aja. Tapi aku pengen sekarang. Sayang, kamu ada saldo gak? Buat apa? Ini motor aku mogok tiba-tiba. Terus gak ada uang lagi buat benerinnya. Udah di bengkel nih aku nih. Butuh berapa? 200.000 aja yang. Oke. Udah aku TF ya. Makasih ya sayang. Kamu udah makan belum? Udah. Kalau aku sih belum. Kenapa belum? Karena kan aku gak ada uang. Ya udah kamu beli makan Gi. Nanti aku TF-in lagi. Kamu baik banget sih. Makasih ya sayang. Halo sayang. Aku boleh pinjam uang kamu gak? Hah? Buat apa? Layar HP aku itu kayak retak gitu. Kayaknya aku mau ganti deh. Kamu bahkan belum ada ngembalin uang yang kamu pinjam dari kemarin. Nanti kalau transferan dari papa aku udah masuk, aku bakal langsung transfer ke kamu. Janji. Udah berapa? 300.000 aja nggak apa-apa. Aku beli screen guard yang murah aja. Oke, ntar aku transfer. Sayang, aku belum makan. Tapi lagi nggak ada uang. Tapi bukannya kamu harus udah ditransfer sama orang tua kamu? Ini kan udah awal bulan.
Udah habis. Hah? Buat apa? Kamu bahkan belum ada ngembalin uang yang kamu pinjam dari kemarin. Aku pakai bayar kos, bayar wifi, bayar bensin, bayar listrik, bayar air, aduh banyak deh. Kamu tuh nggak bisa hemat ya? Ya gimana mau hemat? Uangnya aja masih pas-pasan. Ini baru awal bulan dan kamu udah nggak ada uang buat makan. Gimana ke depannya coba? Rezeki kan datang dari mana aja, termasuk dari aku gitu. Boleh nggak nih sayang? Aku lapar banget loh. Ya udah berapa? 500.000 deh. Hah? Kamu mau makan apa 500.000? Ya kan itu buat aku makan selama sebulan sayang. Ya ampun, kasihan banget kan aku. Aku yang kasihan sama diri aku sendiri jadinya. Nomor rekening aku masih sama kok sayang. Iya. Makasih sayang. Ini gue salah gak sih jadinya Rob kalau kayak gini? Enggak kok, lu gak salah. Beneran. Cuma ya agak tolol. Emang salah ya kalau misalnya cewek ngebantu cowoknya? Ya nggak salah ngebantu. Cuma kalau cowoknya nggak tahu diri itu namanya lo on. Lah, apaan? Gue baru inget deh. Si cowok lu tuh pernah ngasih uang gak sih ke lu? Pernah? Oh ya? Kapan? Iya, itu pun cuma sekali waktu bayar parkir. Karena parkirnya harus uang kecil dan gak ada uang kecil di dompet gue. Kenapa ketawa? Enggak sih, lucu aja. Apanya yang lucu coba? Jadi pertama kali cowok lo ngeluarin uang buat lo cuma uang parkir. Itu pun karena terpaksa. Iya, mantap. Keren juga sih Aiden. Lu ini lagi muji atau gimana sih? Gue lagi sarkas ya. Lagian lu sadar gak sih? Cowok lo itu mau kondo. Ya dia baik Rob. Aduh dia sebaik apa sih? Sampai-sampai lu gak bisa buka mata dan ngeliat keasliannya kalau Aidan itu emang red flag. Dia tuh selalu nemenin gue. Walaupun dia jauh-jauh dari rumahnya, dia bakal datang ke rumah gue kalau gue butuh. Dia selalu ngasih waktunya buat gue. Terus gue? Hah? Tuh kenapa? Gue ngelakuin itu juga? Masa sih? Kita lihat deh, sampai kapan lo bisa tahan sama sikap cowok lo. Gue yang dengernya aja udah gak tahan. Uangku udah menipis banget. Muat gak ya sampai akhir bulan. Telepon lagi. Langsung minjem lagi nih. Halo? Kamu kemana aja sih? Dari tadi aku telepon gak diangkat. Chat juga gak dibalas-balas. Ini aku baru bangun tidur loh. Ya masa gak kedengeran sih aku nelpon? Enggak. Ya udah yang penting sekarang kamu udah angkat telepon aku. Aku tuh sebenarnya cuma pengen ngomong kalau aku khawatir sama kamu. Kamu ini gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Kok kamu beda sih sekarang? Ini kamu kecapean apa gimana? Iya, aku cuma lagi capek. Jangan lupa istirahat ya sayang. Iya. Oh iya, apa? Kamu ada ini gak sih? Ada saldo gak? Gak ada. Aku lagi butuh banget sekarang. Gak ada. Ya udah kamu adanya berapa deh? Coba. Sisa 50.000. Ya udah 50 deh, 50 gak apa-apa deh. Itu cuma sisa 50.000. Kalau aku transfer ke kamu, ntar aku makan apa coba? Ya aku pinjam dulu, nanti aku balikin. Enggak ya? Tuh main lo diem aja lah. Capek gue. Capek kerja atau capek ngebatin sama Aiden. Dua-duanya. Masalahnya gue sayang banget sama Aiden. Gue capek sama dia. Gue selalu berusaha ngertiin dia, tapi dia gak pernah ngertiin keadaan gue. Akhirnya lo ngerti juga. Ya udah putusin. Gue mau putus deh. Tapi gue gak bisa. Astaga lah. Gimana kalau misalnya nanti pas putus gue gak bisa dapetin cowok yang sebaik dia? Dapet, pasti dapet. Percaya sama gue. Gue takut, Rob, gue takut. Aidan tuh baik banget sama gue. Hubungan kalau banyak capeknya itu gak sehat. Toksik jatuhnya. Buat apa lo berhubungan kalau capek sendiri? Makanya gue heran. Ya makanya udah putusin aja lah. Gue gak bisa.
Ah, kesel gue. Lu jangan ngomong lagi sama gue, apalagi tentang Aidan. Lah, kenapa dia marah? Halo Aidan. Kamu kenapa sih belakangan ini gak pernah ngechatin atau nelfon aku? Bahkan kamu gak pernah ada kabar. Gak apa-apa. Kamu marah ya? Enggak. Aku salah apa sama kamu? Gak ada. Kamu marah gara-gara kemarin aku gak jadi minjemin kamu uang gitu. Ya kamu pikirin aja sendiri. Maaf ya. Padahal aku pikir kamu beda loh. Aku pikir kamu bisa jadi pacaran yang bisa diandalin. Tapi ternyata beda ya. Untuk pertama kalinya aku kecewa berat sama kamu. Terus gimana dengan ribuan kecewa yang udah aku terima dari kamu? Maksudnya? Udah lupain aja deh. Nanti kita ngobrol lagi aja. Ya udah. Lo ngapain sih nangisin cowok gak berguna kayak gitu? Sana pergi ya. Putusin aja udah. Putusin atau gue yang nonjok mukanya? La, lihat nih. Apaan? Nih, cowok lu minjem duit ke gue. Buat apa cowok gue minjem duit ke lo? Ya katanya sih mau benerin motor ya. Terus lo kasih? Ya enggak lah. Kalau gue kasih, yang ada dia bakal jadiin gue ATM berjalannya. Ya kayak dia ke lo. Iya, jangan dipinjemin. Bukan ke gue aja ya. Dia juga pinjem duit ke semua anak kantor di sini, teman-teman deket lo. Lo serius? Lu tanya aja deh sama anak kantor di sini. Siapa coba yang nggak pernah dipinjemin uang sama cowok lo? Yang kayak gitu, yang mau lo pertahanin. Dia udah nggak ada effort sama sekali buat lo lah. Udah nggak ada masa depan dia. Lo bener. Ya emang gue bener. Yang salah kan lo. Salah pilih cowok. Tapi gue harus gimana? Pakai nanya lagi. Ya putusin lah. Ya gimana cara putusinnya? Lu tinggal ngomong, gue mau putus. Udah beres. Gue gak bisa. Nah, serah lo deh. Hai. Boleh ngobrol gak? Ya udah ngobrol aja. Kamu apa kabar? Langsung to the point aja udah. Kita putus aja ya. Hah? Maksudnya? Aku capek. Aku capek sama hubungan kita. Kamu ini kenapa sih? Aku ngerasa selama ini cuma aku yang terus berjuang di hubungan ini. Hah? Aku selama ini selalu ada buat kamu. Aku selalu bantu kamu juga. Kamu minjem uang selalu aku kasih, gak pernah aku tolak. Kalaupun aku tolak itu karena bener aku lagi gak punya uang. Tapi terus-terusan kayak gini aku jadi ngerasa aku nih gak ngerti deh kamu ngomong apa. Aku cuma mau jujur. Ini semua gara-gara uang aku pinjam ke kamu. Tenang aja, nanti aku balikin kok. Kenapa sampai harus minta putus sih? Ini bukan cuma soal uang. Ya tapi ujung-ujungnya soal uang kan. Ya karena itu juga bagian dari masalahnya, Aidan. Jadi selama ini kamu ngitung setiap uang yang kamu keluarin buat aku. Aku gak pernah ngitung. Tapi kok sekarang kamu ngebahas uang itu? Karena aku udah gak kuat pura-pura gak ada masalah di antara kita. Hebat ya. 3 tahun loh. 3 tahun kita bareng-bareng. Aku udah selalu nemenin kamu. Setiap kamu curhat aku dengerin. Aku selalu ada buat kamu. Tapi yang kamu inget cuma uang. Aiden, ini bukan soal uang. Jadi apa? Aiden, aku juga selalu bilang ke diri aku. Aku yakin diri aku sendiri. Kalau kamu pasti suatu saat nanti akan berubah. Aku juga udah terus sabar nunggu kamu berubah. Tapi kamu gak berubah. Kalau kamu emang capek sama aku, kenapa bertahan sampai 3 tahun? Kenapa? Karena aku sayang sama kamu. Aku takut aku gak bisa nemu orang sebaik kamu lagi. Aku takut kehilangan kamu. Dan aku sadar kalau sampai detik ini aku bertahan itu bukan karena aku sayang sama kamu, tapi karena aku takut hidup tanpa kamu. Jadi mending sekarang kita putus aja ya. Aku pamit. Dulu aku pikir cinta itu tentang bertahan, tentang terus memahami meskipun tidak dipahami, tentang tetap tinggal meskipun lelah, tentang memberi meskipun tidak selalu menerima.
Aku menghabiskan waktu untuk meyakinkan diriku kalau pengorbananku akan sebanding. Kalau suatu hari hubungan ini akan jauh lebih ringan kalau dijalani berdua. Tapi yang aku sadari, selama ini menunggu dia berubah, aku perlahan kehilangan diriku sendiri. Aku selalu berkata dia baik, dan itu memang benar. Dia baik, lembut, sabar, selalu ada buat aku. Tapi nyatanya, yang baik juga belum tentu tepat. Ini menyakitkan, tapi untuk pertama kalinya aku memilih diriku sendiri. Memilih ketenanganku, memilih kebahagiaanku. Meskipun harus kehilangan seseorang yang pernah menjadi rumah. Aku masih sering kangen sama dia, tapi itu wajar. Karena yang selesai cuma komunikasinya, bukan perasaannya. Kalau suatu hari nanti aku ketemu sama cinta lagi, aku gak mau bertahan karena takut kehilangan, tapi karena kami sama-sama berjuang. Karena sekarang aku tahu cinta yang sehat membuatmu merasa dicintai tanpa harus mengorbankan dirimu sendiri.